Halo, jumpa lagi dengan saya Jalak Paningal hanya di channel saya sendiri, yaitu Jalak Paningal yang khusus membahas tentang dunia spiritual dan supranatural menurut opini dan pengalaman saya sendiri. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sosok kodam yang menyeramkan wujudnya, yaitu kodam berwujud singa. Apa saja fungsinya, sifat-sifatnya, tentunya Anda harus nonton video ini sampai selesai biar lengkap. Juga jangan lupa like dan subscribe-nya biar saya lebih semangat dalam membuat video-video yang lainnya tentang supranatural dan spiritual. Kodam itu apa sih? Kodam itu adalah sosok makhluk gaib ketika ia itu ikut pada manusia ataupun pada sebuah jimat atau pusaka serta hal-hal lainnya. Itu tadi bisa dari keilmuan, mantra-mantra, doa-doa, ataupun juga bisa dari keturunan. Kodam singa itu adalah sosok kodam dengan wujud singa. Singa itu kayak apa ya? Tentu saja kayak gini. Anda semua pasti sudah pernah lihat singa di televisi ataupun di kebun binatang. Kayak gitu itu wujudnya. Sifatnya itu adalah yang nomor satu, mudah marah dengan hal-hal yang sepele. Dia itu mudah marah, mudah emosi, terusnya lagi egoismenya itu tinggi, egonya itu tinggi. Itu yang nomor dua tadi, ego. Terusnya yang nomor tiga itu, dia itu biasanya adalah sosok seorang pemimpin, pelindung dari sebuah kumpulannya. Manusianya pun juga akan begitu. Dia itu suka untuk menjadi pelindung sebuah lingkungan sosial di mana ia berada. Seperti itu yang nomor tiga. Yang nomor empat itu adalah biasanya manusianya mentalnya itu kuat. Mentalnya itu teguh dalam hal prinsip, dia itu sangat kaku juga seperti itu. Terusnya yang terakhir adalah sifatnya itu pendiam. Dia itu sangat amat pendiam serta ia itu kadangkala terlihat sebagai seorang yang sombong. Dia itu biasanya agak pilih-pilih semacam itu. Itulah tadi sifat-sifat manusia yang punya kodam singa ataupun ia itu disukai oleh sosok jin dengan wujud singa untuk nantinya jadi kodamnya si manusia tadi. Seperti itu. Selanjutnya itu adalah fungsi-fungsi dari kodam singa itu biasanya untuk apa ketika ada orang pakai kodam singa ini. Biasanya itu yang nomor satu itu untuk wibawanya itu biar jadi lebih tinggi serta ia itu bisa jadi lebih banyak dihormati oleh banyak orang, baik itu orang yang sudah kenal ataupun orang yang belum kenal dalam sebuah lingkungan. Seperti itu yang nomor satu. Terusnya yang nomor dua itu adalah agar ia itu bisa nantinya cepat untuk naik jabatan ataupun pangkat karir dalam sebuah pekerjaan yang sangat banyak sekali persaingan. Seperti itu. Terusnya yang nomor tiga itu adalah untuk pagar gaib agar ia itu lolos kuat saat ia itu diserang dengan hal-hal gaib negatif. Misalnya pelet, santet, teluh, ataupun hal-hal yang lainnya tapi dalam cakupan yang buruk-buruk seperti itu. Terus yang nomor 4 itu agar ia itu bisa mendapat daya untuk pengasihan bagi
orang-orang di sekitarnya. Pengasihan untuk apa? Biasanya ini adalah pengasihan untuk dalam hal bisnis semacam itu. Bisnis untuk tender-tender ataupun dalam hal-hal yang hubungannya dengan finansial. Pengasihan dalam hal itu agar ia itu mudah untuk dipercaya oleh lawan bicaranya dalam hal usaha ataupun bisnis. Terus yang terakhir itu adalah agar ia itu jadi pusat perhatian dalam hal pencarian pimpinan semacam itu. Ia itu akan jadi pusat perhatian untuk nyari pemimpin tuh yang terakhir. Asalnya itu dari mana sih kodam-kodam dengan wujud singa itu? Kodam singa, jin singa itu bukannya dari jin yang dia itu beneran hewan, itu enggak harus kayak gitu itu. Karena kita pun tahu jin itu bisa untuk berubah wujud sesuai dengan sifatnya mereka masing-masing. Maka itu mereka jadi binatang yang sesuai dengan sifat dan pikiran mereka. Misalkan sifat yang rakus, nantinya jadi makhluk-makhluk yang rakus, binatang-binatang yang rakus. Misalkan sebut saja babi, seperti itu. Terusnya lagi, ketika punya sifat yang pemarah, bisa saja ia nanti itu mengambil simbol binatang harimau ataupun singa, serta hal-hal yang lainnya. Tergantung dari sifat jin itu masing-masing. Jadi itu bukanlah dari jin yang wujudnya beneran binatang sedari awal, itu enggak harus seperti itu. Walaupun itu ada, tapi kayak gitu itu jarang. Itu adalah jin yang jadi wujud binatang agar kita lebih paham sifatnya jinnya itu kayak apa sih, energinya itu kayak apa. Itu akan bisa terlihat dari wujud yang ada pada jin itu. Sekian dulu, semoga bisa dipahami, serta mohon maaf kalau ada yang tidak sepakat ataupun kayak orang ini gimana sih ngomongnya. Terserah Anda, itu adalah hak Anda untuk menilai. Saya hanya ingin berbagi apa yang saya ketahui serta alami sendiri. Maka mohon maklumnya. Sekian dulu dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Rahayu.